Priwayarwasin teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pradua di Spada. Dan hari ini, di pagi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siswi berprestasi. Di weekend ini kita, di Hari Pahlawan ini juga, di momentum Hari Pahlawan ini, kita gak mau nih kalau misalkan Hari Pahlawan kita ini sia-sia gitu. Karena pahlawan udah membantu memerdekakan Indonesia, makanya kita ngobrol sama siswi berprestasi yang tentunya aja kita nanti bakal bareng-bareng juga ngebahas tentang Hari Pahlawan, tapi juga kita bakal bahas tentang prestasinya. Kita kenalan dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Nah, namanya Nadia. Iya, namanya Nadia Farhana. Nadia Farhana ya, teman Pro 2. Jadi Nadia ini siswi kelas 10 di SMK Negeri 5 Banjarmasin. SMK Negeri 5 Banjarmasin. Nah, ini kan gelarnya nih siswi berprestasi gitu ya. Dan ini yang lagi si Nadia ini lagi pakai selempang. Kalau boleh tahu selempang yang Nadia pakai itu apa? Gelar Nadia apa? Ini selempang dari Duta Prestasi Muda Indonesia. Duta Prestasi Muda Indonesia. Ya. Gimana sih orang atau Nadia sendiri bisa dinobatkan atau bisa dapat selempang itu gitu? Pasti kan semua orang banyak nih yang pengen kayak Nadia sebagai siswi berprestasi pengen jadi duta prestasi Indonesia juga gitu. Gimana Nadia? Sebenarnya awalnya itu banyakin searching aja di Instagram karena aku juga dapat informasi tentang duta-duta kayak gitu di Instagram. Kemudian itu kita pasti kayak disuruh mengisi Google Form gitu tentang kayak apa sih yang bakal dilakuin kalau misalkan terpilih jadi duta, terus apa aja pengalaman-pengalamannya. Itu nasional ya berarti? Iya, nasional. Oh, oke. Terus lanjut. Terus kalau misalkan udah, nanti ada lagi nih di tahap seleksi selanjutnya, misalkan di tahap seleksi wawancara ataupun tes public speaking. Jadi kayak disuruh bikin video gitu tentang kayak suatu tema, ngebahas suatu tema, lalu jadi penilaiannya di situ nanti. Jadi melewati beberapa seleksi juga sih sebenarnya. Itu kemarin berapa itu kapan si Nadia ikutnya? Itu bulan Mei tahun 2024. Oh, baru banget ya berarti ya? Iya, baru aja. Itu berarti online ya Nadia? Online ya semuanya? Iya, secara online. Cuman kalau misalkan ingin melakukan program kerja secara offline itu bisa bersama duta-duta yang sepulau gitu. Bisa kerja sama. Tapi maksudnya untuk seleksi apa segala macamnya itu berarti by online semuanya gitu ya? Seleksinya online. Terus mereka ada mengkurasi gitu nggak sih dari berapa, dari sekian banyak nih? Atau memang dari provinsi-provinsi itu mereka cuma cari satu-satu dulu baru nanti diadu lagi gitu atau kayak gimana? Sebenarnya ada batasnya sih, cuman kayak kalau misalkan masih bisa menampung itu masih bisa diterima mereka aja. Dan kurang lebih kemarin itu kalau nggak salah didengar itu kurang lebih ada 3.000 peserta yang masuk, cuman baru ada 1.000 berapa gitu yang lolos dalam seleksi. Jadi kayak tetap diseleksi juga dan dari provinsi itu tetap ada maksimalnya. Oh, jadi satu provinsi sebenarnya ada lebih dari satu duta ya? Iya, lebih, bahkan ada yang sampai 5 atau lebih, belasan ada. Oh, dari Banjarmasin sendiri yang Nadia tahu ada berapa? Kayaknya kurang lebih ada 10 sih. Enggak, kalau dari Banjarmasin bukan itu, Banjarmasin ya, Kalsel ya iya, berarti. Kalsel 10, kalau Kalsel Banjarmasin 10, kalau ada Banjarmasin 3. ada 3, Yep. termasuk Nadia gitu Iya. ya. Tapi ini memang bukan lomba ya, maksudnya nggak ada juaranya gitu. Bukan. Jadi semuanya emang duta Iya, gitu ya. semuanya emang duta. Tapi punya tugasnya masing-masing nggak sih Nadia atau kayak gimana? Sebenarnya tugas duta itu sama aja semuanya, kayak untuk menginspirasi masyarakat karena duta ini kan dianggap sebagai contoh untuk memotivasi masyarakat. Jadi tugas atau program kerjanya itu sebenarnya sama aja semuanya. Yang difasilitasi sama pihak dari dari si penyelenggaranya. Dia dari mana sih yang menyelenggarakan tuh? Dari Jepara. Nah, dari pihak mereka tuh memfasilitasi apa sih untuk Nadia dan teman-teman duta lain gitu? Maksudnya apakah mereka cuma sebagai wadah atau ada fasilitas yang mereka tawarkan membantu Nadia dan teman-teman untuk melancarkan lah gitu sebagai duta prestasi di berbagai provinsinya gitu? Gimana? Iya, kemarin itu ada sih dibuatin sebuah aplikasi khusus Duta Prestasi Muda itu. Kayak isinya tuh untuk para duta ini mengakses agar lebih mudah gitu, kayak misalkan Canva gratis buat ngedit misalkan template buat tampil itu bisa juga dikasih template gratis. Terus juga ada kayak bimbel public speaking gitu, kayak belajar sama-sama gitu. Jadi kayak emang dari komunitas Duta Prestasi Muda itu udah menyediakan kayak wadah dan juga kayak fasilitas untuk duta-dutanya ini. Jadi kayak ada Canva gratis buat ngedit, terus ada kelas public speaking dan lain-lain. Jadi kayak disediakan sebuah aplikasi khusus juga. Jadi mempermudah para duta ini untuk bisa dibilang
melancarkan aksinya sebagai Iya. duta prestasi gitu ya. Iya, betul. Tapi goalsnya dari duta prestasi ini apa sih sebenarnya Nadia? Maksudnya tujuan utamanya selain sudah pasti menyebarkan semangat dan motivasi gitu ya. Tapi sebenarnya target utamanya teman-teman duta ini kemana sih? Ke siapa gitu? Cuman ke siswa kah? Atau kayak gimana? Boleh dijelaskan nggak? Ya boleh, karena ini duta prestasi muda, targetnya itu berarti anak-anak muda atau generasi zaman sekarang. Jadi biasanya tuh teman-teman aku yang lain juga yang duta prestasi muda itu juga sering melakukan roadshow ke beberapa sekolah untuk kayak menjelaskan tentang masalah-masalah yang sering dihadapi oleh anak muda dan solusi-solusinya gitu. Jadi sering juga para duta ini kayak roadshow atau berkunjung ke suatu sekolah untuk menjelaskan ataupun memotivasi sama-sama gitu tentang masalah yang lagi dihadapi generasi muda atau kayak gimana sih caranya menjadi duta atau lain-lain. Oh, oke. Jadi apa ya, bisa dibilang motif tetap ke lebih targetnya ya memang ke sekolah-sekolah, ke Iya. anak muda gitu ya. Tapi Nadia, sebelum Nadia ikutan ini kan Nadia tuh banyak banget prestasinya katanya. Tapi berarti dominasinya di SMP ya, karena Nadia Iya. baru kelas 10 ya. Iya, baru masuk. Nadia tuh udah mulai, Nadia tuh kalau boleh tahu bidang prestasinya random kah atau ada bidang tertentu? Maksudnya pelajaran kah, akademis Iya. kah, non akademis? Terus kalau akademis kemana? Kalau non akademis fokusnya kemana gitu? Iya. Sebenarnya prestasi aku itu lebih ke bidang akademis. Oke. Lebih tepatnya itu di bidang matematika karena aku les kumon itu dari kelas 2 SD terus sampai aku kurang lebih kelas 8 SMP dan itu tuh kelas Wow, 8 SMP. lama banget berarti Iya. ya. Kelas 8 SMP itu sudah mempelajari matematika kelas 12. Jadi kayak Kelas 8 SMP tapi Nadia udah Iya, belajar levelnya udah yang buat kelas 12. jauh banget 8 berarti 3-4 tahun kamu Iya. sekitar 3 tahunan. Maksudnya Iya. 3 tahun maksudnya melingkaui 3 tahun gitu ya Iya. maksudnya. Wow. Keren banget Nadia. Kenapa? Maksudnya bukan kenapa, maksudnya kayak apa sih yang bikin kamu sesuka itu sama matematika gitu? Sebenarnya enggak suka juga, cuman karena mungkin udah dibentuk dari kelas 2 SD di Kumon ngerjain matematika tiap hari itu kurang jadi lebih. jadi lama-lama kayak wah kayaknya suka nih Iya. gitu. Kayak setiap hari tuh ngerjain PR dari Kumon itu kurang lebih 20 lembar. Itu setiap hari 20 dikerjain. lembar? Iya. Wow, kelas 2 SD tuh. Iya. Kelas 2 SD tuh kan masih umur-umurnya bermain sebenarnya ya. Kerasanya tuh kayak 1-2 tuh masih kayak bukan bermain sih, maksudnya kayak masih lumayan anak-anak menurut aku. Mencerna matematika pun kayaknya masih. Kalau yang normal sebenarnya kalau kelas 2 tuh belajarnya itu udah masuk apa? Pecahan enggak kan belum nyampe malah. Iya, perkalian belum. Iya, mungkin ya. Pertambahan berkalian. Tapi Nadia kelas 2 udah belajar yang lumayan levelnya udah Iya. yang sampai kelas 4, kelas 5, kelas 6 dong berarti. Iya, betul. Tapi langsung bisa kah atau memang maksudnya kayak ini nih memang anugerah dari misalnya kayak emang ternyata dari awal lahir pun ibaratnya udah kan banyak orang kayak gitu ya yang emang alhamdulillah diberi anugerah udah pintar dari kecil gitu emang punya, atau Nadia ini termasuk yang pintar belajar banget, ngerti nggak kayak Iya. bener-bener ditata rapi belajar banget, gimana Nadia? Sebenarnya itu kalau untuk belajarnya itu ya memang tetap harus belajar. Cuman aku itu alhamdulillah dianugerahi Tuhan itu punya ingatan yang bagus. Jadi Oke. kalau belajar itu gampang banget. Apalagi matematika kan ngehafalin rumusnya, terus kayak pas ujian itu Aduh. ngehafalin kisi-kisi itu gampang. Pusing alhamdulillah. banget aku dengernya bener-bener. Oh berarti kamu harusnya bisa nih ikut kemarin Class of Change yang kemarin yang kemarin Iya. sama harus kamu ikut Shakira, itu Kak iya sama Shakira. Shakira, kamu harus ikut itu sih kemarin menurut aku ya. Nanti deh kalau ada lagi season 2 nanti kita ajukan namanya Nadia Farhana ya. Nadia Farhana kan nama Amin, kamu ya? iya. Nadia Farhana untuk join, sayang banget dia kelas 8 udah belajar kelas 12 loh teman-teman. Berarti kamu tadi kemarin nonton yang kelas itu? Iya, nonton. Berarti kamu harusnya bisa dong ngerjain beberapa soal mereka tuh. Pernah nggak, ada nggak kamu coba kemarin pas nonton? Iya, ada sih beberapa. Cuman kayak nggak semua juga. Oh nggak semua, karena ada beberapa sistem yang berbeda juga Iya. gitu ya. Tapi seru banget loh jadi siswa berprestasi ini. Tapi akhirnya kenapa sih kamu memilih, kan Kumon itu bimbel ya? Iya. Dari kelas 2 SD sampai kelas 8 itu berarti berapa tahun ya? Sekitar 6 Iya, 6 tahun. Nanti kita bahas habis ini teman-teman, jangan kemana-mana tapi Banjarmasin, teman terbaik kamu.
Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh. Hah? Yang bener? Iya bener. Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana? Dari WhatsApp grup dan dari media sosial, Mir. Ya ampun, dari media sosial. Iya. Emang kamu kenal siapa yang share? Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya itu udah tersebar loh, Mir. Kamu juga ikutan share? Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir. Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing. Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa. Selamat pagi teman Pro 2. Di bawah bendera merah putih berkibar, suara rakyat memanggil pahlawan siap berkorban. Demi negeri mereka berjuang tanpa henti. Pada hari ini kami mengenang abadi. Sebelum November kita kenang pahlawan, perjuangan suci demi tanah air tercinta. Darah dan air mata terukir dalam sejarah. Di hati bangsa mereka hidup selamanya. Kota Surabaya jadi saksi keberanian. Pemuda bangkit melawan demi kemerdekaan. Dalam gelapnya malam mereka tetap berjuang, takkan pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Sebelum November kita kenang pahlawan, perjuangan suci demi tanah air tercinta. Darah dan air mata terukir dalam sejarah. Di hati bangsa mereka hidup selamanya. Kota Surabaya jadi saksi keberanian. Pemuda bangkit melawan demi kemerdekaan. Dalam gelapnya malam mereka tetap berjuang, takkan pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Sebelum November kita kenang pahlawan, perjuangan suci demi tanah air tercinta. Darah dan air mata terukir dalam sejarah. Di hati bangsa mereka hidup selamanya. Mereka yang gugur takkan pernah terlupa. Namamu harum di sanubari bangsa. Pahlawan sejati, inspirasi generasi. Kami lanjutkan langkahmu hingga akhir masa. Sebelum November kita kenang pahlawan, perjuangan suci demi tanah air tercinta. Darah dan air mata terukir dalam sejarah. Di hati bangsa mereka hidup selamanya. Dengan semangatmu kami terus melangkah. Warisanmu abadi di jiwa dan raga. Seluruh November kami hormati pengorbananmu. Pahlawan bangsa kami selalu ingat jasamu.
Wasin teman terbaik kamu. Masih di Hari Pahlawan hari ini kita ngobrol bareng Nadia Farhana yang sangat amat berprestasi, yang sangat mencengangkan ini ya teman-teman. Matematikanya dia kelas 8 loh, udah SMP, kelas 8 SMP malah, bukan sekarang ya, kelas 8 SMP kemarin. Itu berarti umur berapa sih kelas 8 tuh? 13 13 Ya, 13 tahun dia udah bisa belajar pelajaran kelas 12 SMA. Kayaknya dia abis kelas 10 nih juga bisa ekstensi tahu, kalau di Banjarmasin ekstensi. Tapi bisa gak sih di Banjarmasin tuh ekstensi di sekolah kamu, bisa gak? Enggak ya, jadi Iya. belum bisa ya. Belum. Sayang banget teman-teman, kalau dia udah, harusnya sih udah bisa sih teman-teman, supaya bisa langsung kuliah muda gitu ya. Tapi baru tadi aku tanya kan, kamu les kan bimbel lama banget nih 6 tahun gitu. Apa sih pertimbangan kamu? Maksudnya adalah kan ada tuh orang beberapa ngerasa, wah aku udah lumayan pintar nih, atau orang tuanya ngerasa anak lumayan pintar, kayaknya nggak perlu bimbel deh, bisa belajar di rumah sendiri gitu. Kalau Nyana dia kenapa memilih untuk tetap bimbel selama 6 tahun pula, lama gitu kan? Ya sebenarnya itu awalnya itu kayak ada kumon kan berkunjung ke sekolah aku, terus lagi ngepromosiin gitu, terus orang tua aku tuh berminat masukin aku ke kumon. Ya jadinya sampai berkelanjutan tuh. Terus kata mamaku, ya memang di stop aja kalau misalkan udah levelnya tuh udah sampai SMA. Dan ternyata pas kelas 8 kemarin tuh kan udah level SMA kelas 12. Jadi pas kelas 8 itu aku udah berhenti di kumon. Jadi karena aku sudah mempelajari matematika nih dari SD, SMP sampai SMA, kata mamaku sudah stop aja sampai situ aja, karena sudah dipelajari juga gitu selama 6 tahun gitu itu. Tapi stopnya tuh maksudnya stop di taraf yang tinggi banget loh, sudah sampai ke kan stop kan sesuai runutnya. Misalnya mau kelas 2 belajar kelas 2, kelas 3 belajar kelas 3. Kamu udah melampaui batas pembelajaran itu Nadia. Dan tapi keren, itu bukan sebuah kesalahan, cuman aku mencengangkan aja teman Pro 2 ya. Cuman selain matematika, menurut kamu tuh dalam segi akademis yang mata pelajaran lain tuh kamu juga lumayan menguasai kah? Atau sebenarnya kalau yang pelajaran lain tuh so-so aja gitu, nggak secepat ketika kamu belajar matematika? Iya, sebenarnya aku merasa kalau misalkan kunci dari pintar itu harus pintar matematika terlebih dahulu. Dan beberapa riset atau sumber juga mengatakan kalau misalkan seseorang itu jago matematika, udah pasti dia jago di mapel Akademis lainnya Iya. ya. Karena memang matematika itu kayak membentuk pikiran kita itu loh untuk gampang mengingat dan gampang memahami beberapa hal lain. Jadi kalau misalkan selain di akademis matematika itu aku juga termasuk lumayan bagus selain di akademis matematika. Tapi setuju Nadia kalau misalkan dari Nadia pribadi maksudnya, setuju nggak kalau misalkan kalau orang bisa matematika itu memang benar-benar bisa jago di beberapa mata pelajaran lain. Di Nadia sendiri gimana? Ya, aku setuju banget sih sama pendapat itu, karena emang aku merasakan hal itu sendiri. Kalau misalkan kayak anggapannya jago bahasa Inggris tuh, orang yang jago bahasa Inggris belum tentu dia jago matematika, sedangkan orang yang jago matematika sudah pasti jago bahasa Inggris, karena dari segi ingatannya, terus dari segi memahaminya itu dia gampang banget. Jadi lebih mudah gitu ya, karena dia sudah menaklukkan mata pelajaran yang susah, ya kan? Iya, Jadi, iya. tapi pernah nggak di tengah-tengah, tapi prestasi-prestasi yang Nadia dapat itu apa? Olimpiade kah? Boleh nggak dijelasin? Iya. Bukan dijelasin, kayak di-spill tipis-tipis, Olimpiade kah atau lomba macam-macam apa gitu? Iya, pas SD itu ada ikut Olimpiade se-Kalimantan Selatan, terus jadi finalis. Terus ada juga di Kumon itu aku dapat peringkat Advanced of Student of Mathematics in Indonesia. Terus dikasih piala juga sama Kumon. Terus yang pas SMP ini aku ikut Olimpiade, itu matematika sering banget, dan itu kalau nggak salah dapat piala emas sekitar 4 atau 6 gitu. Terus terus medali peraknya ada 1. Oh, oke. Jadi tapi memang fokusnya dia ini emang benar-benar cuma di matematika ya. Fokusnya benar-benar di sana gitu. Pernah nggak sih Nadia di tengah-tengah kamu lagi belajar nih matematika, kamu tiba-tiba ngerasa kesusahan atau kayak mentok banget otaknya? Iya, Kan pernah. kesannya kan kayak enggak ya. Kesannya tuh kayak enggak, karena kamu tuh belajarnya kayak seneng banget. Tapi pernah nggak sih? Dan kamu biasanya ngatasinnya gimana? Walaupun kamu suka basicnya sebenarnya ya. Cuman pernah nggak ketika di tengah-tengah itu kamu tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba nggak nemu, terus kamu apa yang kamu lakuin? Pernah. Jadi saat bimbel itu kalau misalkan aku bener-bener udah blank banget itu ya aku tanya sama guru pengajarnya. Tapi karena semenjak udah selesai kumon itu kalau misalkan kesusahan ya udah gitu, aku tanya sama guru yang di sekolahnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan nggak bisa aku juga nggak akan maksa buat ngerjain sendiri, karena memang benar-benar bikin pusing kalau nggak bisa itu. Jadi ya biasanya lebih menanyakan ke orang yang lebih berpengalaman juga tetap. Kayak misalkan kalau di bimbel kumon itu nanya ke guru pembimbing di kumon, kalau misalkan di sekolah nanya sama guru pengajarnya. Oke. Jadi emang siapa yang lagi ada di sekitarnya Nadia itu yang Nadia tanyakan gitu. Tapi sejauh ini
Nyesel nggak Nadia lebih fokus ke matematika atau enggak sama sekali? Enggak sih, malah bersyukur bisa melewatin tahap matematika selama 6 tahun itu. Betul juga, sama paling pasti Nadia seneng banget karena bisa mencintai mata pelajaran yang sebenarnya paling banyak tidak sukai sama orang, bener ya? Bener nggak? Sebenarnya nggak cinta juga sih, cuman kayak apa ya? Maksudnya kayak menikmati lah gitu. Iya, Maksud aku iya, nggak iya. yang terpaksa, kan Nadia Iya, tahu sendiri nggak kalau yang orang-orang pusing, tuh iya, kalau iya. udah denger matematika tuh ada jangan-jangan. Nah, tapi kalau Nadia kan termasuk yang menggeluti gitu ya. Jadi Iya. kayak maksud aku pernah nggak dapat kayak dari teman-teman gitu kayak, ih kamu kenapa sih suka banget matematika Iya, gitu? Pernah? pernah banget. Apa katanya biasanya? Kayak sepuh MTK gitu, terus kayak Sepuh. iya, terus kayak adiknya Albert Einstein macem-macem lah kayak. Jadi mereka itu kalau misalkan ada lagi PR matematika itu kayak nanyain ke aku semua, terus chat di WhatsApp itu penuh gitu. Ya, Tapi pada biasanya nanya-nanya. Nadia tuh tipe yang bantuin nggak atau kayak Iya, maksudnya bantuinnya tuh kayak maksudnya males tuh udah deh kayak gini aja langsung to the point, atau kamu tuh tipe-tipe yang mau bantu mereka sembari menjelaskan gitu? Iya, aku lebih milih yang sembari menjelaskan karena emang beberapa tuh kadang ada juga yang langsung kasih jawabannya aja gitu kan ya. Terus aku jelasin aja caranya gitu. Biasanya tuh bisa juga dijelasin ke teman-teman yang ceweknya dulu, terus nanti cowoknya itu kayak mendekat juga gitu. Jadi kayak dijelasin dulu ke beberapa orang, ntar mereka paham sendiri terus bantu sama-sama lah gitu di Sebenarnya kelas. niat-niat Nadia juga baik ya, maksudnya supaya semua orang bisa, bukan hanya Nadia. Dan memang kalau pakai penjelasan kan kayak Iya, gini jadi ya tahu. gitu ya. Bener. Pernah kesusahan nggak bantuin teman? Maksudnya kayak kita nih udah ngerasa ngajarin yang bener, tapi ternyata teman-teman kamu nggak nangkep, pernah nggak kayak gitu? Iya, sering. Ya harus dijelasin ulang sih baru paham. Tapi kamu termasuk sabar ya berarti, karena niatnya bantu teman juga gitu ya. Enggak juga, berarti biasanya kamu cuekin dong kalau teman kamu nggak dapet. Enggak. Oh enggak, tapi intinya tetap saling bantu lah gitu Iya, ya, saling tetap saling bantu. Mata pelajaran lain mungkin Nadia juga ada tanya-tanya sama teman mungkin ya, jadi emang saling bantu sama teman-temannya. Tapi teman-teman Nadia jangan memanfaatkan Nadia ya, jangan buat nyontek ya teman-temannya. Tapi sejauh ini sebenarnya ini masih kelas 10 sih, Nadia baru masuk juga gitu kan. Maksudnya masih ada di kelas 1 tuh sebenarnya masih ada 2 tahun untuk menuju perkuliahan. Tapi udah ada nggak sih kepikiran di Nadia nanti kuliahnya apakah akan karena Nadia udah tahu fokusnya matematika nih, apakah dari Nadia sendiri kepikiran nih untuk kuliah juga di bidang yang sama spesifik gitu? Iya, sebenarnya karena aku SMK, jadi mungkin itu nanti kelas 3 bakal ada magang dulu. Oh, iya, Jadi kemungkinan di magangnya itu juga biasanya kalau misalkan perusahaannya ini menganggap orang itu bagus kerjanya, biasanya langsung diterima kerjanya, jadi nggak bisa kuliah. Tapi aku tetap pengen kuliah sih di bidang hukum. Oh oke. Betul, aku lupa nanya sih, kamu di SMK jurusan apa? Teknik jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Wow. Tapi kamu juga pengen kuliahnya hukum. Iya, pengennya di hukum. Kenapa kamu nggak ngambil matematika lagi? Karena maksudnya kayak ini kan emang bidang yang kamu suka nih, yang bertahun-tahun kamu pelajari, bahkan mata pelajaran yang udah kamu harus lulus aja kamu udah tahu gitu kan. Kenapa? Karena kayak tertarik aja gitu ngelihat pengacara, terus hakim-hakim, kayak mereka keren banget gitu, bisa menegakkan keadilan gitu. Jadi aku pengen juga jadi di hukum. Tapi emang gak kepikiran sama sekali? Emang gak mau? Atau kayak ngerasa udah cukup di sekolah aja gitu matematika? Udah aja gitu, pas masa kecil aja matematika. Oh, jadi oke. pas gedenya aku mau wujudin cita-cita aku pengen jadi pengacara. Karena kan biasanya orang-orang tuh kalau udah ngerasa oh ini aku bidang aku nih, udah pas kuliah digelutin lagi aja karena memang itu yang dikuasain gitu kan. Tapi dari orang tua gimana tanggapannya? Nah, dia pernah nggak ngomongin ini sama orang tua, ngomongin masa kuliah ini? Iya pernah. Terus orang tua ngedukung aja sih kalau mau dihukum, boleh aja. Kalau mau dihukum jangan dong, kalau dihukum Kalau jurusan hukum. jurusan hukum gitu boleh ya berarti. Boleh. Oke. Berarti mereka nggak memaksakan, maksudnya kayak harus sama nih kayak pas di sekolah fokusnya matematika sama enggak ya, dibolehin boleh. aja. Tapi waktu masih panjang ya, kita nggak tahu tiba-tiba Nadia berubah pikiran, kita nggak tahu teman-teman Pradwaya. Cuman yang jelas untuk saat ini Nadia pengennya ke jurusan hukum gitu ya. Yep. Nadia, ini kan kita lagi Hari Pahlawan ya hari ini gitu. Banyak banget perjuangan pahlawan kita di zaman dulu untuk memperjuangkan kemerdekaan lah bisa dibilang, termasuk merdeka sekolah, merdeka belajar gitu. Nah, yang Nadia tahu nih, untuk apalagi Nadia bener-bener masih sekolah kan, merdeka belajar di dunia pendidikan tuh menurut Nadia sejauh ini gimana sih? Merdeka belajar sebenarnya masih
banyak ya beberapa para pelajar ataupun siswa-siswi yang masih mengeluh dengan kurikulum merdeka, ataupun sebaik apapun sekolah itu pasti ada siswa atau siswi yang mengeluh gitu. Iya, jadi itu tergantung kepada siswa-siswinya masing-masing aja sih, dibawa enjoy atau enggak sekolahnya gitu. Karena menurut aku sistem pendidikan saat ini sudah cukup baik. Ya baik banget, tapi ya gitulah, para siswa-siswinya aja lagi yang mungkin harus dirubah nih beberapa mindsetnya ataupun pemikirannya. Kalau misalkan mau jadi lebih baik itu harus dari dalam dirinya sendiri. Jadi karena pemerintah ini sudah mengusahakan yang terbaik dan sekolah juga sudah memberikan fasilitas yang terbaik. Cuman tinggal para siswa-siswinya aja lagi yang benar-benar niat buat sekolah atau enggak gitu. Apa namanya, jadi tapi ini kan kita tahu pemerintah kan udah ganti lagi ya. Maksudnya kebijakan, bahkan Kementerian Pendidikannya aja itu dipisah sekarang gitu, yang biasanya Kemendikbudristek sekarang jadi dibagi 3, ada yang khusus SD SMP. Jadi kita lihat nih apakah sistem yang kemarin dipakai yang Nadia bahas tadi, yang masalah kurikulum merdeka bla 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 itu apakah akan dipakai lagi atau akan berubah, lebih mudah, lebih susah, kita nggak tahu. Tapi Nadia siap ya menghadapi kurikulum baru nanti mungkin di sekolah, siap. Tapi yang jelas dia nggak mau matematika, guys. Intinya dia maunya jurusan hukum. Nanti kita break dulu. Nanti kita mau bahas struggle-nya Nadia selain tadi belajar matematika di dunia sekolah tuh apa aja sih. Nanti kita bahas yang saat ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Proyek Banjarmasin. Teman-teman pastinya masih bareng Arini juga. Keep tuning aja terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Semakin terjatuh, mungkin berbeda caramu dan caraku. Begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir pedih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha
hatimu saat sedih. Kau cari aku saat tertawa, kau lupakanku. Aku harus apa agar kau menghargaiku? Setiap hariku hanya untukmu, namun tak pernah ku penting bagimu. Mungkinkah ini waktu untuk pergi? Setidaknya ku telah berusaha. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu, meski tak pernah terlihat sampai saat ini di kedua matamu. Aku tak pernah hilang saat kau membutuhkanku, tapi di saat lukamu sembuh, kau pergi tak pernah pamit terlebih dahulu. Mungkin memang hati yang setia tak pernah cukup untuk buatmu bahagia. Mungkin dengan ku pergi, cinta ini kan dihargai. Aku pernah berjuang, aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu, meski tak pernah terlihat sampai saat ini di kedua matamu. Aku tak pernah hilang saat kau membutuhkanku, tapi di saat lukamu sembuh, kau pergi tak pernah pamit terlebih dahulu. Pergi tak pernah pamit terlebih dahulu. Prawirwasin teman terbaik kamu teman-teman ya. Kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng Nadia Frahana juga. Udah banyak nih kita bahas teman-teman tentang banyak hal, yaitu mengenai prestasinya Nadia ya. Nadia tadi kita udah bahas juga kalau hari pahlawan juga, harapannya Nadia juga untuk pendidikan Indonesia gitu ya, karena Nadia masih sekolah juga gitu kan. Tapi next ada nggak Nadia masih SMA ini? Kan Nadia katanya banyak lomba-lomba tuh di SMP sebenarnya terakhir, tapi yang duta prestasi ini di bulan Mei tahun ini, berarti Iya, pas tahun sudah ini. sekolah SMA ya. Iya, sudah hilang. Ada nggak target yang pengen diikutin lagi sama Nadia? Atau nih sekarang udah mulai fokus sekolah aja gitu, nggak ikut-ikutan macam-macam lagi untuk yang terdekat ini? Sebenarnya karena udah SMK juga, aku pengen fokus ke sekolah aja dulu karena cuman di sekolah ini aku masih ikut organisasi sih, tapi yang di dalam sekolah kayak OSIS gitu. Tapi untuk organisasi atau komunitas luar seperti duta-duta ini kayaknya aku stop dulu. Iya, aku mau fokus ke sekolah dulu, apalagi sebentar lagi asesmen. Jadi aku mau Kalau dari sekolahnya SMK-nya si Nadia itu pernah nggak sih mau nyuruh Nadia ikutan lomba gitu, lomba-lomba gitu? Kalau ini kan duta kan kayak komunitas, kayak kegiatan. Tapi kalau yang lomba-lomba tuh ada nggak sih sekolah yang nyuruh Nadia ikut?
Ada sih sebenarnya, tapi itu lebih banyak di kelas 11. Cuman untuk kelas 10 ini juga aku udah dapat tawaran. Cuman aku nolak aja gitu karena aku Tawaran apa? tawaran lomba-lomba gitu dari guru bahasa Indonesia kemarin juga nawarin gitu. Kenapa Nadia tolak? Ya karena aku udah sering ketinggalan mata pelajaran. Oh, gara-gara lomba. Iya, enggak juga sih, gara-gara organisasi Oh, OSIS oke, itu. oke, Iya. oke. Dan juga karena aku kemarin tuh ada sakit kurang lebih 1 bulan, jadi aku banyak banget ketinggalan pelajaran. Jadi gitu. Nadia memilih untuk fokus di sekolah dulu fokus aja. Nanti kalau misalkan waktunya udah cukup, baru lomba lagi, Iya. gitu ya. Udah nggak seaktif dulu, maksudnya kayak karena memang mungkin ini jenjangnya udah SMA Iya. kali ya, jadi Nadia pengen bener-bener menikmati Serius, masa SMK-nya dengan baik gitu ya. Oke deh, harapan Nadia deh terakhir nih untuk Nadia sendiri ataupun untuk apapun itu boleh silahkan. Harapan untuk diri sendiri sih semoga makin kuat ke depannya karena ya pastinya tantangan dalam pendidikan yang dihadapi itu makin besar, jadi aku pengen nguatin diri aku sendiri dan juga ingin bikin aku jadi lebih berkembang lagi nantinya, dan juga semoga aku dapat memotivasi masyarakat lain. Semoga tanggung jawab aku menjadi duta-duta ini bermanfaat untuk teman-teman dan masyarakat semua, dan juga aku dapat menggapai mimpi aku yang aku inginkan, yaitu menjadi pengacara. Itu sih Oke. harapan untuk diri aku sendiri. Amin, amin, Ya. amin, amin. Semoga bisa jadi harapan yang bermanfaat dan juga bisa terwujud gitu Ya. jadi pengacara si Ratu Matematika ini ya teman-teman berdua. Oke deh, thank you Nadia Farhana. Semoga Oke. apa ya, otaknya nggak berhenti untuk pengen Iya, belajar, amin, amin. walaupun nggak cuma matematika gitu. Semoga tercapai jadi pengacaranya. Semoga banyak Amin. juga anak muda yang terinspirasi dari Nadia Farhana, teman-teman. Iya. Siapa tahu kamu ngerasa kayak, tapi aku jagonya bahasa Indonesia, Kak. Nggak apa-apa, di mana kamu yang suka gelutin itu gitu ya. Iya, betul. Yang mana yang paling kamu suka dinikmatin aja. Siapa tahu memang itu bidangnya kamu ya. Dan tadi nggak harus juga sebenarnya kamu jagonya apa, ternyata kuliahnya apa. Kalau kamu memang keinginan lain, silahkan. Tapi lihat batas kemampuan diri sendiri, betul ya? Betul Lihat banget. batas kemampuan diri sendiri, jangan memaksakan diri, dan jadilah yang terbaik di setiap tempat. Oke, sekali lagi sehat-sehat Nadia. Kalau Iya, misalnya ada terima kasih. prestasi-prestasi lain, nanti mampir lagi ke sini ya. Kasih tahu kita teman-teman Pradoa ya. Dan sekaligus teman-teman Pradoa hari ini pamit juga, karena setelah ini bakalan kita lanjut sama penyiar berikutnya, ada Edo, dan hari ini juga udah nemenin kamu di Spada pagi hari ini. Thank you banget, semoga harinya menyenangkan, happy weekend, dan sekali lagi selamat Hari Pahlawan. Hari ini pamit, bye bye.